Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembacaan kitab Aqidatut Tauhid karya Dr. Shalih Fauzan Hafizahullah Ta'ala. Pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan pasal yang kedua, sihir, perdukunan, ramalan, berkaitan tentang ucapan dan perbuatan yang bertolak belakang dengan tauhid atau mengurangi kesempurnaan tauhid. Kemudian masuk pasal yang ketiga, taqdimul qarabin wan nuduri wal hadaya lil mazarati wal kuburi wa taqdimiha. Persembahan kurban-kurban atau persembahan-persembahan yang lain, kemudian nadar, sembelian-sembelian yang diperuntukkan untuk tempat-tempat yang diziarahi, kuburan-kuburan serta mengagungkannya. Jamaah hormati, walaupun di situ di fotokopian satu halaman itu hilang. Tapi di bab ini Dr. Shalih Fauzan pertama mengingatkan berkaitan dengan semua pintu kesyirikan itu dilarang keras. Dan ini indahnya syariat kita. Ketika mengharamkan syirik, wasilah yang membawa kepada syirik haram. Poin pertama, wasilah yang mengantarkan kepada kesyirikan itu adalah tindakan melampaui batas kepada para wali orang soleh. Beliau membawakan hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Tirmidzi, Ibnu Majah. Iyyakum wal ghuluwa fa inna ma ahlaka man kana qablakum al ghulu. Hati-hati kalian dari ghulu. Ghulu itu tindakan melampaui batas, mengangkat kedudukan seseorang di atas kedudukan yang dia miliki. Kata Nabi, hati-hati, karena kebinasaan orang sebelum kalian itu disebabkan karena ghulu. Ini sebab kesyirikan itu tindakan melampaui batas kepada orang soleh. Demikian pula yang menunjukkan larangan melampaui batas kepada orang soleh itu, penulis membawakan riwayat Imam Bukhari. La tutruni kama atratin nasara ibnu Maryam. Innama ana abdun fakulu Abdullah wa rusuluhu. Jangan kalian memujiku sebagaimana orang Nasara memuji Ibn Maryam. Hanya saja aku itu hamba. Ucapkan aku hamba Allah dan utusannya. Saudara yang saya hormati, memuji berlebihan itu tidak diperbolehkan. Nabi kita Muhammad SAW ketika ada anak-anak perempuan kecil di hari raya mendendangkan syair, wa fina nabiyyun ya'lamu ma fil ghad. Di tengah kita ada nabi yang tahu perkara yang akan datang. Beliau menegur, jangan ucapkan seperti itu. Karena perkara yang akan datang itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Jangan berlebihan memujiku. Beliau dipanggil anta sayyiduna. Apa jawaban beliau? As-sayyidu wallah. Rasul, engkau adalah sayyid kami. Beliau mengatakan sayyid yang sebenarnya itu adalah Allah. Beliau enggak suka. Nanti akan ada pembahasan berkaitan tentang sikap kepada Nabi
itu salah satunya berlebihan dalam memuji, beliau nggak suka. Tapi beliau katakan ana abdun, aku hamba. Ucapkan hamba Allah dan utusannya. Beliau tidak suka dipuji melebihi pujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau. Hamba utusan Allah. Dan sudah pernah kita sampaikan, kalau beliau hamba itu tidak disembah tapi menyembah. Kalau beliau hamba berarti paling sempurna peribadatannya. Kalau beliau sebagai hamba itu menyembah tidak disembah, siapa yang menyembah beliau? Sungguh dia telah keliru. Karena ada orang yang melampaui batas mengagungkan Nabi sampai diangkat ke derajat ketuhanan. Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, tutupi kebutuhan kami, didoai. Beliau hamba, nggak punya hak, tidak memiliki sifat ketuhanan. Makanya Abu Bakar As-Siddiq sepeninggal Nabi SAW wafat belum dikubur, beliau berkata, siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad telah mati. Siapa yang menyembah Allah, Allah Al-Hayyul Qayyum. Sebaliknya beliau hamba paling sempurna penghambaannya. Jangan beribadah melampaui beliau, karena beliau paling sempurna peribadatannya. Tapi beliau utusan Allah Subhanahu wa taala, perintahnya ditaati, larangannya ditinggalkan. Allah jangan disembah kecuali dengan yang disyariatkan. Poin pertama, pintu kesyirikan itu salah satunya ghulu, tindakan melampaui batas dalam mengagungkan, memuliakan, menghormati orang soleh, memuji mereka. Itu merupakan sebab yang mengantarkan pintu syirik. Kemudian yang kedua, di antara pintu kesyirikan itu adalah ketika membangun kuburan. Kuburan dibangun. Kata Nabi SAW, ini dalam hadisnya Ali bin Abi Thalib, beliau mengutus Abul Hayat, ala aba'athakal ala ma ba'athani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alla tada'at timsala illa tamastah wala qabra musyrifa illa sawaita, rawahu Muslim. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, tidaklah aku mengutusmu Abul Hayat kecuali sebagaimana Rasul mengutusku. Beliau mengutusku, jangan kamu biarkan patung kecuali kamu hancurkan. Jangan kamu biarkan kuburan yang ditinggikan kecuali kamu ratakan. Kalau patung dibikin, sudah, itu pintu syirik itu. Nanti akan dibawakan kisah bagaimana kaum Nabiullah Nuh menyembah Suwa, Yaghus, Ya'uqra, Ya'uqa wa Nasra, Wat, Suwa, Yaghus, Ya'uqa wa Nasra. Itu kan nama orang soleh. Awalnya dibikin gambar, setelah gambar kurang marem dibikin patung, belum disembah. Kemudian ketika kaum itu sudah binasa, anak cucu mereka tidak faham, patung itu disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidaklah kamu biarkan patung kecuali kamu hancurkan. Kuburan yang ditinggikan kecuali kamu ratakan. Karena kuburan itu kalau dibangun itu juga salah satu pintu kesyirikan. Ini perintahnya Ali kepada Abul Hayat Al-Asadi sebagaimana perintahnya Rasul kepada Ali. Cuman kedudukan Rasul kepada Ali penguasa. Kedudukan Ali kepada Abul Hayat, beliau Amirul Mukminin. Kalau sekarang nggak boleh, habis ngaji langsung metu ngalor sidik ngitan bablas notok. Wah, kuburan ini dibangun semua ini, bawa amar dihancurkan. Ya nggak bisa. Kalau amar ma'ruf nahi mungkar itu di luar kewenangan kita, dengan tangan itu yang dalam kewenangan kita. Kalau tidak dalam kewenangan kita, kita ingkari dengan lisan. Ini saudara yang saya hormati, kata Nabi SAW seperti itu. Kemudian selanjutnya di halaman 130,
Dibawakan riwayatnya Ali. Kata beliau, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tajsisil qabri wa an yaqudu alaihi wa an yubna alaihi bina'un. Rasul melarang mengapur kubur, duduk di atasnya, dibangun di atasnya bangunan. Larangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ini terlarang? Sama wasilah syirik. Tapi coba kita lihat, hampir pekuburan kaum muslimin karena nggak fahamnya terhadap syariat Nabi dibangun, dikapur. Walaupun alhamdulillah sekarang sudah ada rintisan-rintisan makbarah yang sesuai dengan syariat Nabi, nggak boleh dikapur, nggak boleh dibangun. Tapi kalau umum, saudara yang saya hormati, dibangun demikian megah, apalagi pelopornya orang-orang sufi, kuburiyun. Kalau orang awam masih dimaklumi ya, nggak paham. Tapi kalau kuburiyun, dia tampakkan sebagai orang alim, orang soleh, jubahan serbannya besar. Kayak kemarin yang bertamu ke negeri kita, puncak acara ternyata kuburan. Saudara yang saya hormati, sudah menjadi sebab kesyirikan, dibangun demikian megah. Walaupun mereka mengaku kami ini keturunan Rasul, tapi apa Rasul kasih contoh seperti itu? Membangun, mengagungkan kuburan, nggak ada teladan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini saudara yang saya hormati, waspada. Ini wasilah kepada kesyirikan. Wasilah kepada kesyirikan. Walaupun nanti dengan alasan, loh, kalau nggak dikapur, kalau nggak kita kasih kijing, nanti hilang. Walaupun alasannya kadang dicela, pakmu mbokmu itu ninggal warisan semono biyane, ngijing saja berapa sih harganya? Bukan masalah nilai, masalahnya dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Masalahnya dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian poin 4 yang menunjukkan wasilah kesyirikan itu, haddara sallallahu alaihi wasallam minas salati indal kubur. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu melarang salat di atas kuburan. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, lama nuzila bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tafiha yatrahu khamisatan lahu ala wajhihi. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sakit keras, beliau itu sudah ditutupi seluruh tubuhnya, maka beliau tiba-tiba melemparkan tutupan yang menutupi wajah beliau. Faida iktamma biha kasyafahu. Ketika beliau tiba-tiba itu sadar, iya, beliau singkap. Kemudian beliau berkata, laknatullah ala Yahudi wa Nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajida yahdaru masana laula dzalika ubrazu qabruhu ghairu anna khusya an yatahada masjida. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi sakit keras, sudah ditutupi kain seluruh tubuhnya. Begitu sadar, beliau menyingkap wajah beliau. Tutupan yang menutupi wajah beliau, beliau buka. Kemudian mengatakan, laknat Allah Yahudi Nasara. Kenapa mereka terlaknat? Karena mereka menjadikan kuburan para nabi sebagai masjid. Ucapan beliau itu mengingatkan dari apa yang mereka lakukan. Hati-hati. Kalau misalkan bukan karena sebab itu, sungguh Nabi itu akan ditampakkan kuburannya. Tapi karena khawatir nanti akan dijadikan masjid, maka beliau dikubur di rumah Aisyah sampai sekarang. Dikubur di rumah Ibunda Aisyah, sampingnya sahabatnya Abu Bakar, sampingnya sahabatnya Umar. Hadis ini pelajarannya, jamaah hormati, larangan menjadikan kubur sebagai masjid.
nanti akan diterangkan kapan seseorang menjadikan kubur sebagai masjid. Menunjukkan pentingnya perkara ini, kondisi sakit keras, beliau mengingatkan itu. Kalau orang sakit keras kok sampai diingatkan, itu berarti perkara yang sangat penting. Perbuatan jelek yang mereka lakukan itu kalau kita melakukan, kita sama mendapatkan laknat. Nah sekarang begitu ya. Justru pelopornya mereka yang mengatasnamakan sebagai keturunan. Kami keturunan Nabi. Lah kok mempelopori kuburan dijadikan masjid? Saudara yang saya hormati, padahal kata Aisyah yahdaru masonau, ketika Nabi mengatakan terlaknat Yahudi Nasara, itu peringatan. Ojo melu-melu itu. Jangan ikut-ikutan apa yang mereka lakukan. Kalau kita melakukan, sama kita mendapatkan laknat, diusir, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelajaran terakhir dari hadis ini, penjagaan Nabi dari pintu syirik. Semua wasilah yang mengantarkan syirik itu tidak diperbolehkan. Kemudian dalam hadis yang lain, ala wa inna man kana qablakum kanu yatahiduna kubura anbiya'ihim masajida ala fala tatahidul kubura masajida wa inni anhaakum an dzalika. Ketahuilah, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian menjadikan kuburan para nabi sebagai masjid. Ketahuilah, jangan jadikan kuburan para nabi sebagai masjid. Aku larang kalian dari itu. Larangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah kapan menjadikan kuburan sebagai masjid? Maknanya as-salatu indaha wa in lam yubna masjidun alaiha. Salat di atas kuburan walaupun tidak dibangun masjid. Banyak ya sekarang ya. Orang salatnya di kuburan, baca Qur'annya di kuburan. Padahal dalam hadis la taj'al buyutakum maqabira. Jangan jadikan kuburan, rumah-rumah kalian kuburan. Jangan jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Kapan menjadikan rumah sebagai kuburan? Kalau nggak dibacakan Quran. Sekarang kuburan maca Quran, asik. Sekarang kuburan dipakai sholat. Bahkan kuburan-kuburan tertentu orang sujud ke situ, coba. Apa nggak murtad ini? Saudara yang saya hormati, makna yang pertama nggak boleh. Yang kedua, kullu maudhi'in qusida lis-shalah fihi faqat itu hada masjidan. Setiap tempat yang dimaksudkan untuk sholat di padanya berarti menjadikan masjid. Menjadikan masjid. Jadi kalau maksudnya untuk sholat di situ nggak boleh. Kan sudah berlalu. Tempat yang nggak boleh dipakai sholat itu kapan? Mana saja? Kuburan. Kedua, pertambatan onta, kandang onta. Ketiga, kamar mandi WC. Keempat, tempat yang ada najis. Kelima, tempat ibadahnya orang musyrik. Saudara yang saya hormati, kalau seseorang menjadikan tempat itu sebagai sholat, berarti menjadikan masjid. Dibangun itu asyad, kata beliau. Fa'in bana alaiha masjidun, fa'in bana alaiha masjid, fal amru asyad. Fa'in bunia alaiha masjid. Kalau dibangun di atasnya masjid, udah itu lebih keras itu. Sekarang banyak ya kuburan-kuburan di situ, karena yang dikubur di situ dianggap wali, bangun masjid. Dibangun masjid. Ini terlarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuman yang membuat kita sedih, kata beliau, faqad halafa aktsarun nas hadhihi nawahiyah wartakabu ma haddara minhu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kebanyakan manusia menyelisih larangan ini. Larangan Nabi coba dari awal, hulu kepada orang soleh. Sekarang ada itu. Wah, kalau ketemu orang soleh itu sampai dungkluk-dungkluk. Melakunya itu dengan laku dodok. Iya.
Tapi saya ngomong soleh ya orangnya yang ditokohan seperti itu ya sok. Jadi kalau salaman itu rebutan ardiambung itu etok-etok moh, padahal seneng. Terjadi itu di masa sekarang. Kemudian jamaah hormati, patung-patung orang soleh banyak itu. Walaupun paling banyak gambar. Orang kalau dianggap soleh gambar. Apalagi model kelompok-kelompok yang menyimpang. Kalau Syiah gambarnya Khomeini. Kalau LD gambarnya NH. Kok singkatan-singkatan? Ya orang sudah paham kok. Golongan itu mesti ning ndur rumah itu ono gambare NH. Ya, Madigol. Kalau yang lain ya begitu. Bahkan sampai pimpinannya itu mengatakan, iya. Jadi kalau tuh kalender gambare kiai ini itu besok katanya selamat kok di alam barzah. Saudara yang saya hormati, apa yang Rasul larang diselisih. Kuburan ditinggikan, sabrak. Apalagi kalau kuburan-kuburan yang dianggap keramat itu, kuburannya guru sekumpul, ya. Lihat aja itu, bangun megah, menyelisih petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, melakukan apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam peringatkan. Fawaqa'u bisababidzalika fi syirkil akbar. Akhirnya mereka terjatuh dengan sebab itu pada kesyirikan yang besar. Pada kesyirikan yang besar. Mereka bangun di atas kubur masjid, wa adrihatan wa maqamatin. Kemudian mereka bikin bangunan-bangunan, mereka kasih penyangga-penyangga, kasih kubah-kubah. Itu bangunannya wah megah. Demikian pula wa ja'aluha mazarat tumarisu indaha kulaan wa isyirkil akbar. Mereka jadikan sebagai tempat untuk dikunjungi, yang terjadi di sisinya segala jenis kesyirikan. Kuburan sekarang itu menjadi wisata itu. Kalau bahasanya mereka kuburiyun, wisata religi. Dianggap sebagai wisata spiritual katanya. Padahal kalau sudah menjadikan sebagai tempat kunjungan-kunjungan, kesyirikan besar, ada menyembelih, ada doa kepada penghuninya. Ya wali, khud yadi, pegang tanganku, aku di depan pintumu. Sudah berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, istighosah dengan mereka, wasarfun nuduri lahum wa ghairu dzalik. Mereka berikan nadar-nadar dan selain dari itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wis, parah sekali. Tapi kalau kita ingatkan seperti ini, ayat dan hadis kita bacakan, apa ucapan mereka? Kuila ayat hadis wong Wahabi katanya. Memang ada ayat hadis wong Wahabi. Ayat hadis itu milik Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ketika kita ingatkan seperti itu, wih mesti wong Arab gitu. Padahal jelas ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berkata Allamah Ibnu Qayyim, kata beliau, wa man jama'a baina sunnati Rasulillah sallallahu fil qubur wa ma umira bihi wa ma nuhiya anhu wa ma kana ali ashabuhu wa baina ma alaihi aksarun nasil yauma. Kata beliau, siapa yang mengumpulkan antara sunnah Rasul dalam kuburan, perintah dan larangan berkaitan dengan kuburan, apa yang dipraktikkan sahabat, dengan apa yang ada padanya manusia di masa sekarang. Jadi kalau orang mau bandingkan, ini hadis Nabi, ini praktek sahabat dengan praktek orang sekarang. Kata beliau, ra'a ahaduhuma mudadan lil akhar munaqidun lahu. Maka dia akan melihat sunnah Nabi dengan apa yang dilakukan oleh orang sekarang itu bertolak belakang, berlawanan, kontradiksi, bukan hanya 90 derajat,
180 derajat. 180 derajat. Bihaitsu la yajtami'ani abadan, yang tidak mungkin bisa bersama. Rasul melarang sholat ke kuburan, mereka malah sholat. Wes, piye coba? Angel ya. Tapi mereka bangga. Saya kemarin ke Tawangmangu itu. Tawangmangu itu sekarang model pengajian kayak gitu. Wah, semarak. Iya. Lah saiki sapa sing wong awam ra seneng? Iya. Katanya sholawatanku lebih asik dari dangdutanmu. Apa dhewe dangdutan jane? Apa oleh? Apa saja diperbolehkan. Yang penting madang. Saudara yang saya hormati, dia akan melihat bertolak belakang. Rasul melarang sholat, mereka sholat. Rasul melarang membuat masjid, mereka bangun di atasnya masjid. Apa seperti ini didiamkan coba? Apa seperti ini didiamkan? Mereka bangun masjid. Wa yusammunaha masyahid. Mereka kasih nama ini itu prasasti. Prasasti itu mengenang orang. Ini kuburan Syekh wali ini. Jadi untuk mengenang. Lihat bahasanya. Saudara yang saya hormati, yang tempat mengenang ini mudhahatul libuyutillah, menandingi rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam Islam, bepergian untuk mencari keberkahan itu cuma 3 masjid. La tushaddur rihal illa ila salasati masajidah. Kendaraan tidak diparkir kecuali ke 3 tempat. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Al-Aqsa. Coba sekarang orang menempuh perjalanan jauh dalam rangka untuk mengagungkan kuburan. Ziarah tur 9 wali. Padahal tadi perintahnya kalau kita menempuh perjalanan jauh mengharapkan barokah tempat, 3 masjid. Ini kuburan menandingi masjid Allah Subhanahu wa taala. Jemaah hormati, kalau seorang mukmin itu ya'muru masajidallah, memakmurkan masjid. Mereka bukan memakmurkan masjid, memakmurkan kuburan. Nggak percaya, lihat aja pas acara peringatan tahunan itu. Wah, orang itu bukan hanya ribuan, jutaan. Nggak usah jauh-jauh, Solo itu sampai jalan macet. Saya pernah itu sampai teko ngomah itu, wah wis ada keperluan telat. Nah semua jalan macet nggak? Tapi coba lihat penampilannya, nganggu kopiah, sarungan, baju koko, jilbaban. Yang dimakmurkan bukan masjid, tapi kuburan. Pelopornya siapa? Ya itu. Makanya ada sebagian yang meragukan, iki jane anak turunin Nabi tenan apa dudu gitu. Rame ya. Saudara yang saya hormati, menandingi rumah Allah. Wa naha an iqadis surji 'alaiha wa haula'i yuwaqqifunal wuqufa ala iqadil qanadila 'alaiha. Rasul melarang menyalakan lampu di atasnya. Mereka malah kasih pemberhentian. Di situ dinyalakan lampu-lampu. Kok lampu nggak boleh, mereka malah kasih itu. Demikian pula wa naha an antutahada idan. Rasul melarang kuburan itu dijadikan id. Id itu dikunjungi pada waktu tertentu, musim tertentu, bergembira. Apa yang mereka lakukan? Haula iyatahidunaha a'yadan wa manasika. Maka mereka jadikan kuburan itu sebagai tempat perayaan setiap tahun terulang dengan istilah haul. Dengan istilah haul. Mereka bikin tata cara ziarah. Itu ada itu adabnya. Mereka bikin aturan-aturan sendiri. Wa yastami'una laha ka ijtima'ihim lil 'id
au aksar. Mereka berkumpul di kuburan sebagaimana perkumpulan mereka seperti hari raya atau bahkan lebih. Jamaah hormati, bukan hanya 90% ya, 180%. Wes. Ini kata Imam Al-Qayyim. Kemudian Nabi memerintahkan bitaswiyatiha, diratakan. Mereka malah bangun. Perintahnya Nabi, tadi hadisnya sudah kita baca. Rasul mengutus Abul Hayat Al-Asadi sebagaimana Ali mengutus Abul Hayat Al-Asadi sebagaimana Rasul mengutus Ali. Patung kamu ratakan, kuburan yang ditinggikan itu kamu ratakan. Prakteknya mereka malah bangun. Tidur-tidur gitu. Kemudian dalam hadis yang lain, kami bersama Fadalah bin Ubaid di negeri Rum. Ya, Rum, Bruadus. Kemudian ada teman kami yang meninggal, maka Fadalah bin Ubaid ini memerintahkan untuk dikubur, tanahnya diratakan. Setelah itu sami itu Rasulullah SAW ya'muru bitaswiyatiha. Aku mendengar Rasul SAW supaya tanahnya itu diratakan. Kuburan itu boleh nggak ditinggikan? Boleh, sekedar 1 jengkal. Atau kalau enggak, sekedar sisa galian tanah digali, jenazahnya dimasukkan, uruk ineh. Wah, turai ratu akeh, ya sudahlah. Tapi sekarang sudah dibangun, kasih kicing. Kalau enggak seperti itu, enggak. Kalau dikicing enggak boleh, tapi dibikin kolam mubeng. Emang boleh di kolam mubeng? Enggak diperbolehkan. Kecuali kalau misalkan ini sungai, ini kuburan. Kalau nggak dikasih tanggul beton, khawatir nanti jenazahnya hanyut ke situ. Itu namanya sebab. Tapi kalau nggak, diperintahkan diratakan. Demikian pula wa haula'i yuballighuna fi muhalafati hadainil hadisaini wa yarfa'unaha 'anil ardi kal bait wa yaqiduna 'alal quba. Mereka melampaui batas dalam menyelisih 2 hadis ini. Bahkan mereka tinggikan dari tanah seperti rumah. Kemudian mereka adakan di atasnya itu kubah-kubah. Megah itu. Ya, kuburan-kuburan mereka kadang dengan rumah kita. Wah, tuh. Jamaah hormati demikian. Sampai pada ucapan fandur ila hada tabayyun al-adimi baina ma syara'a Rasulullah SAW wa qasadahu minan nahyi amma taqaddama dzikruhu fil kubur wa baina ma syara'ahu haula'i wa qasaduhu. Kata beliau, sekarang lihat coba perbedaan yang sangat mendasar antara syariat Nabi, tujuan Nabi, larangan Nabi berkaitan dengan kuburan dengan apa yang mereka lakukan. Ini yaitu parai mengatakan ini teladan Nabi, mengatakan ini cinta orang soleh. Ya, saya pernah itu sampaikan hadis-hadis seperti ini. Wih, hadisnya wong Wahabi kok. Kalau enggak, ya hadisnya ngono. Ning kowe entuk hadis itu lewat siapa? Ulama. Lewat ulama. Memang ulama seperti itu. Mereka bawakan, oh kuburan dibangun itu boleh. Kenapa? Pertama, biar nggak kelihatan seram. Kedua, supaya orang senang ziarah kubur. Ini saya mbok wangsuli itu Rasulullah atau siapa? Kendel dia, lancang dia, berani menolak Rasulullah SAW. Wala raiba anna fi dzalika minal mafasidi ma ya'jizul abdu an hasrihi. Tidak diragukan, kerusakan-kerusakan di dalamnya itu sangat fatal, yang seorang hamba itu tidak mampu membilang saking parahnya. Saudara yang saya hormati, banyak sekali kerusakannya. Sampai nanti contohnya syariatnya Nabi ketika ziarah kubur itu ingat akhirat, berbuat baik kepada orang yang mati dengan mendoakan, memohonkan ampun. Iya. Ziarah kubur yang Nabi tuntunkan, kebaikan untuk diri, kebaikan untuk mayit. Kebaikan untuk diri, ingat akhirat.
Kalau kita itu mumet urusan dunia, ziarah kubur, eling itu lah dunia sok mati ra digawa. Itu dia menjadi tenang. Itu ziarah tuntunan Nabi. Faqallabaha ulail musrikunal amra. Tapi orang musyrik sekarang membalikkan. Jadi mereka jadikan tujuan ziarah kubur itu syirik kepada orang yang mati, doa kepada orang yang mati, minta kebutuhan kepada orang yang mati, minta mendapatkan barokah, diberikan pertolongan. Akhirnya berbuat jelek kepada diri, berbuat jelek kepada orang yang mati. Saudara yang saya hormati, ini dulu. Nanti masih ada satu poin lagi berkaitan tentang penyelisihan kepada teladan Nabi SAW dalam seputar kuburan. Insya Allah kita akan baca di pertemuan akan datang. Semoga Allah berikan kepada kita taufik untuk kita senantiasa menteladani Nabi SAW sehingga kita mendapatkan keselamatan di dunia wal akhirah. Allahumma amin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.